Shalom saudara, hari ini kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang berjudul Double Portion Blessing, berkat double porsi. Saudaraku, dalam kisah-kisah yang dituliskan di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa ada orang-orang yang Tuhan berikan privilege untuk menikmati berkat double porsi yang lebih besar, lebih banyak daripada yang sebelumnya dia pernah dapatkan. Kita akan melihat kisah kehidupan Ayub dan juga kehidupan Nabi Elisa. Saudaraku, di dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di dalam kisah Nabi Elisa dituliskan di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Saudara, saya percaya semua dari kita ingin mengalami berkat double porsi, double portion blessing. Saya percaya semua dari kita ingin mengalami peningkatan. Dan saya yakin Allah pun rindu untuk memberkati anak-anaknya berkat double porsi, double portion blessing. Dia ingin sekali setiap anak-anaknya dapat meraih berkat ini. Tetapi saudara, ada syarat dan ketentuannya untuk saudara dan saya bisa menikmati berkat jenis ini. Kita akan pelajari yang pertama dari Ayub. Saudaraku, Ayub dikatakan diberkati Tuhan dengan segala kepunyaan miliknya, anak-anaknya itu 2 kali lebih besar, lebih banyak daripada yang sebelumnya dia miliki. Tetapi kita harus ingat, berkat ini datang sesudah satu masa pencobaan yang sangat berat yang dialami oleh Ayub. Dalam waktu yang sangat singkat dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan semua anaknya, dia kehilangan semua saudara-saudara teman-teman yang meninggalkannya, hanya tinggal istrinya seorang diri saja yang masih bersama dengan dia. Bahkan istrinya pun mengolok-olok dan memojokkan dia. Bahkan Ayub kehilangan kesehatannya, sampai dituliskan bahwa dia itu duduk di atas abu dan dia menggunakan beling untuk menggaruk kulitnya. Tapi kalau kita perhatikan, melewati seluruh pencobaan itu, tidak ada sedikit pun ucapan yang berdosa yang dia katakan di hadapan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak memaki-maki Tuhan, tetapi dia terus mengarahkan hatinya, mengarahkan imannya, dia terus mengandalkan Tuhan. Buat Ayub, Tuhanlah yang menjadi kekuatannya. Bahkan di pasal-pasal terakhir, saudaraku, kita melihat bagaimana Ayub dan Allah berkomunikasi sangat intens, sangat dekat. Ayub mencurahkan seluruh isi hatinya, Allah membagikan semua yang ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya, sehingga Ayub mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Di dalam semua masa-masa pencobaan yang berat itu, Ayub tidak pernah jauh meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita mau belajar dari Ayub bahwa berkat double portion itu membutuhkan satu iman yang kokoh, iman yang terus tertuju kepada Tuhan, bukan hanya ketika keadaan baik, tapi justru ketika keadaan tidak baik, justru ketika keadaan kita sedang terpuruk, mata dan hati kita itu teruji bahwa kita terus percaya kepada Bapa, bahwa kita terus mengandalkan Tuhan,
bahwa kita terus berharap hanya kepada Dia. Orang-orang yang memiliki iman yang teguh seperti ini, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan seperti ini, walaupun sedang mengalami pencobaan yang berat, Tuhan melihat kualitas hati yang luar biasa yang membuat dia dapat memberikan kepercayaan kepada orang ini untuk diberkati lebih besar dan lebih banyak berkat double porsi. Yang kedua, saudaraku, dari Nabi Elisa kita belajar bahwa berkat double portion itu tidak datang dengan tiba-tiba. Tetapi seperti yang Elisa lakukan, Elisa mengejarnya dengan kerja keras. Elisa tidak hanya mengatakan kepada Elia bahwa aku ingin mendapat 2 bagian dari rohmu, lalu kemudian menunggu sampai Elia memberikan. Dicatat dalam kisah ini bahwa Elisa mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Pada awalnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain yang mengikuti Elia. Tetapi satu demi satu mereka berhenti di tengah jalan, tetapi tidak dengan Elisa. Bahkan ketika Elia menyuruh Elisa untuk berhenti mengikutinya, Elisa tidak mau berhenti mengikuti Elia. Dia terus berjalan dari satu kota ke kota lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai pada akhirnya Elia akan terangkat ke sorga. Dan di sana dia terus setia mengejar, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Saudaraku, double portion blessing itu harus diusahakan, harus betul-betul dikerjakan. Saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama, dengan kerja yang sama, dengan pola yang sama. Ada sesuatu yang harus dilakukan berbeda dari sebelumnya jika kita mau hasilnya itu berbeda. Double portion blessing itu bukan cuma angan-angan, tetapi itu harus direncanakan, harus dipikirkan sungguh-sungguh, harus diusahakan, harus dibuat strategi-strategi bagaimana untuk menghasilkannya. Jika kita ingin ada target yang bisa double portion di bulan ini, maka kita harus breakdown menjadi strategi-strategi yang memungkinkan untuk kita mengerjarnya, lalu kita kerjakan sungguh-sungguh sampai kita dapat berhasil mencapai apa yang sudah kita tentukan. Jangan pernah mau putus asa di tengah jalan, walaupun sepertinya sulit, walaupun sepertinya berat. Saudaraku, seperti Elisa tidak mau putus asa dan berhenti di tengah jalan seperti nabi-nabi yang lainnya. Dia terus saja mengikuti Elia, maka di sanalah dia mendapatkan double portion blessing-nya. Oleh karena itu, saudaraku, ayo belajar untuk bekerja lebih keras. Ayo belajar untuk menuangkan dan menyatakan apa yang menjadi mimpi kita dalam satu kerja nyata. Dan kemudian usahakan sungguh-sungguh sampai engkau mendapatkannya. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati tangan-tangan orang rajin. Orang yang bekerja 2 kali lipat, lebih banyak waktunya, lebih banyak tenaga, lebih banyak pikiran yang dicurahkan, lebih banyak rencana-rencana yang dilakukan, pasti hasilnya akan lebih banyak daripada melakukan yang biasa-biasa saja. Saya percaya, saudaraku, Tuhan menyediakan buat saudara dan saya double portion blessing. Tetapi kita harus memiliki sikap dan attitude kerja yang benar. Yang pertama, jika ada masalah, tantangan, bahkan pencobaan, terus berjuang, terus mengarahkan hati dan mata kita hanya kepada Tuhan, terus setia pada firman, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, bekerja lebih keras, berusaha lebih sungguh-sungguh, jangan pernah putus asa dan terus berjuang. Saya sungguh-sungguh percaya tahun ini jika kita mau melakukannya di dalam usaha dan pekerjaan kita, maka berkat double porsi itu disediakan Tuhan untuk saudara dan saya. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.